Ansarullah Yaman terus menargetkan wilayah pendudukan Israel menggunakan sejumlah senjata untuk mendukung perlawanan Hamas. Hasil serangan yang dilakukan bertubi-tubi itu membuat kapal-kapal rezim Zionis tak berani mengibarkan bendera di Laut Merah. Hal ini disampaikan oleh Sekjen Ansarullah Yaman, Sayyid Abdul Malik Badreddin Al-Houthi pada Selasa 14 November 2023. Dikatakannya Ansarullah Yaman menyerang wilayah pendudukan untuk membalas kejahatan rezim Zionis terhadap rakyat Palestina, terutama Gaza. Namun, Malik menilai rezim-rezim Arab saat ini kehilangan keseriusan dalam mengatasi kejahatan di jalur Gaza. Ia lantas mengungkap keberhasilan Ansarullah Yaman yang membuat musuh ketakutan. Menurutnya, kapal-kapal rezim Zionis di Laut Merah saat ini tidak berani mengibarkan bendera Israel. Hal ini menunjukkan efektivitas sikap Yaman dan pengaruh pasukan Ansarullah dalam serangan terhadap musuh. Dalam beberapa hari terakhir, media-media mengabarkan beberapa kali serangan drone dan rudal pasukan Yaman. Serangan itu menargetkan posisi-posisi rezim Zionis di wilayah pendudukan. Kelompok-kelompok perlawanan di kawasan Asia Barat sudah terjun ke dalam pertempuran melawan rezim Zionis untuk menunjukkan dukungan mereka atas rakyat Palestina terutama di Gaza. Sampai saat ini pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat di utara dan barat Irak serta pangkalan-pangkalan Amerika Serikat di Suriah terus menjadi sasaran serangan roket dan drone perlawanan Irak. Perlawanan Islam di Lebanon, Hizbullah melakukan serangan terhadap sejumlah pangkalan militer Israel sejak Selasa 14 November 2023 pagi. Mereka juga menargetkan pasukan infanteri pendudukan Israel hingga mengakibatkan korban tewas. Pada pukul 11 waktu setempat, pejuang Hizbullah menargetkan titik pengelompokan Israel di situs Al-Marj di utara kota Hounin, Lebanon yang diduduki. Sore harinya, kelompok tersebut mengintensifkan serangannya terhadap pasukan pendudukan. Selanjutnya, menargetkan situs militer Birkat Risha di seberang kota Al-Bustan di Lebanon. Kemudian menyerang beberapa titik pengelompokan di sekitarnya dengan beberapa peluncur roket pada pukul 14 waktu setempat. Perlawanan Islam kemudian melancarkan dua serangan berturut-turut pada pukul 15.00 dan 15.10 waktu setempat. Masing-masing menargetkan situs Al-Marj untuk kedua kalinya dan Rawaisat Al-Alam di peternakan Seba, Lebanon yang diduduki Israel. Mereka juga merilis rekaman yang menunjukkan pejuangnya menargetkan pasukan Israel. Sejumlah tentara Israel tersebut diserang saat berada di pemukiman Netua dekat Barak Branit di perbatasan Lebanon-Palestina. Rekaman tersebut menunjukkan adanya korban jiwa ketika pasukan pendudukan Israel membawa mobil sipil untuk mengevakuasi mereka.
Pasukan perlawanan Islam di Lebanon kembali meluncurkan serangannya terhadap posisi Israel. Mereka menargetkan pasukan infanteri Israel yang tengah melakukan pertemuan menggunakan roket. Detik-detik penyerangan tersebut diunggah oleh Hizbullah. Dalam video, mulanya Hizbullah tengah membidik target yang diduga merupakan sebuah bangunan. Tak berselang lama, tembakan diluncurkan hingga mengenai sasaran. Ledakan pun tak terhindarkan. Melalui keterangan video, penembakan dilakukan terhadap pasukan infanteri Israel yang berkumpul di dalam pos militer Birket Risha. Serangan dilakukan menggunakan artileri roket 107 mm di wilayah utara Palestina yang diduduki. Sementara pada Senin 13 November 2023, Hizbullah mengumumkan bahwa para pejuangnya menargetkan pasukan infanteri pendudukan Israel dengan rudal berpemandu presisi di dekat Barak Beranit. Serangan juga menyasar pasukan infanteri lainnya di lokasi Al-Daira dengan rudal sehingga menyebabkan korban jiwa. Kelompok perlawanan Palestina Hamas kembali melakukan gelombang serangan baru terhadap wilayah Israel. Mereka menghujani Tel Aviv dan sekitarnya dengan serangan roket. Alarm peringatan berbunyi di Eilat dan beberapa pemukiman Zionis lainnya di sekitar Gaza saat serangan itu diluncurkan. Sejumlah Zionis melarikan diri ke arah bunker setelah sirene peringatan bahaya berbunyi keras di Tel Aviv. Pada Selasa 14 November 2023 malam, terjadi beberapa ledakan keras di Tel Aviv. Serangan roket perlawanan Palestina ini dilakukan sebagai respon atas meningkatnya kejahatan tentara rezim Zionis terhadap warga sipil, khususnya anak-anak dan perempuan di jalur Gaza. Israel sendiri saat ini kembali melakukan penyerangan terhadap rumah sakit besar di Gaza. Jumlah kematian terhadap warga Gaza pun kian bertambah. Sementara itu pada Selasa malam, tentara Zionis mengonfirmasi serangan rudal Ansarullah Yaman di wilayah pendudukan. Di hari yang sama, sumber berita Suriah mengumumkan bahwa 2 rudal ditembakkan dari wilayah Suriah menuju dataran tinggi Golan yang diduduki rezim Zionis. Sejak Israel memulai serangan darat ke jalur Gaza, Turki menentang tindakan Zionis dan disebut memutus hubungan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Namun meski menentang tindakan Israel, Turki hingga saat ini masih meningkatkan kerjasama dalam bidang ekonomi. Ankara disebut mengekspor barang-barang kebutuhan pokok ke rezim Zionis. Bahkan mereka juga berusaha memperluas hubungan dengan Israel. Berkaitan dengan hal tersebut, analis ekonomi ternama Turki, Ibrahim, mengungkap ekspor barang dari negara tersebut ke wilayah pendudukan dengan memberikan statistik yang jelas. Ia menilai tindakan Turki yang menentang kekejaman Israel disebut hanya untuk propaganda dan konsumsi domestik. Perdagangan dengan Israel justru meningkat secara signifikan. Ibrahim menggambarkan pemboikotan terhadap produk-produk Israel sebagai tindakan munafik. Sementara menurut laporan Forum Eksportir Turki, TIM, pemerintah Turki mengekspor barang ke Israel pada tingkat yang sama dengan Jerman dan berada di belakang Cina dan Amerika Serikat. Dengan kata lain, Turki dan Jerman merupakan negara ketiga di dunia yang menyediakan kebutuhan dasar Israel. Menurut data pada tahun 2022 lalu, Turki mengekspor besi dan baja senilai 1 miliar dolar Amerika Serikat ke Israel. Ekspor baja Turki ke Israel adalah bagian terpenting dari perdagangan bilateral dan Turki mengekspor setidaknya 6 miliar dolar baja ke Israel setiap tahun. 2 hari berturut-turut wilayah pendudukan Israel diserang sejumlah militan dari berbagai posisi. Serangan tersebut menyasar pangkalan militer hingga tentara Israel. Pada Senin 13 November 2023, perlawanan Islam Lebanon Hizbullah mengumumkan serangan terbarunya terhadap wilayah Israel. Pejuangnya disebut menargetkan pasukan infanteri pendudukan Israel dengan rudal berpemandu presisi di dekat Barak Beranit. Kemudian menyasar pasukan infanteri lainnya di lokasi Al-Daira dengan rudal. Hizbullah mengklaim serangan itu menyebabkan korban jiwa. Pada Selasa 14 November malam, perlawanan dari Palestina Hamas menembakkan roket ke Tel Aviv.
Ledakan keras terdengar hingga sirene peringatan bahaya berbunyi. Sejumlah Zionis melarikan diri ke arah bunker setelah sirene peringatan bahaya berbunyi keras di Tel Aviv. Sementara itu pada Selasa malam, tentara Zionis mengkonfirmasi serangan rudal Ansarullah Yaman di wilayah pendudukan. Di hari yang sama, sumber berita Suriah mengumumkan bahwa 2 rudal ditembakkan dari wilayah Suriah menuju dataran tinggi Golan yang diduduki rezim Zionis. Unjuk rasa terjadi di beberapa negara setelah serangan darat Israel ke jalur Gaza semakin beringas. Dikabarkan 95% unjuk rasa yang digelar di seluruh dunia sejak 7 Oktober seluruhnya mendukung Palestina. INSS pada 9 November 2023 melaporkan sejak dimulainya operasi Hamas 7 Oktober lalu sering terjadi demonstrasi luas di seluruh penjuru dunia. INSS menambahkan analisa data menunjukkan sejak pecah perang 3.891 demonstrasi terjadi di 92 negara dunia yang merupakan sekitar sepertiga dari total demonstrasi di dunia. Menurut INSS, sejumlah demonstrasi pro-Palestina di dunia jauh lebih tinggi daripada jumlah demonstrasi pro-Israel. Bahkan tren ini terus mengalami peningkatan. Peningkatan terjadi setelah Hamas mengumumkan hari kemarahan pada 13 Oktober. Menurut data, peningkatan tersebut bahkan terjadi hingga 95% yang semula hanya 69%. Sementara pendemo yang mendukung Israel mengalami penurunan. INSS lebih lanjut menjelaskan, demonstrasi pro-Palestina terjadi di sedikitnya 88 negara dunia, baik di negara-negara Arab maupun negara-negara Barat. Menteri Luar Negeri rezim Zionis memperingatkan bahwa Israel hanya punya waktu 2 minggu untuk menyelesaikan pekerjaannya di Gaza sebelum tekanan internasional efektif muncul. Serangan jarak dekat Brigade Al-Aqsa memberikan pukulan keras terhadap pasukan Israel. Dalam sehari mereka mampu melumpuhkan puluhan tank rezim Zionis. Sayap militer Hamas itu melaporkan keberhasilan penggunaan serangan tandem Al-Yasin pada Selasa 14 November 2023. Senjata tersebut digunakan untuk menargetkan kendaraan lapis baja dan benteng Israel di kota Gaza dan Beit Hanon di timur laut jalur Gaza. Pejuang Al-Aqsa menyerang pasukan pendudukan Israel dari jarak dekat sebanyak 2 kali. Serangan tersebut menyebabkan korban jiwa terhadap militer Israel. 2 orang tentara pendudukan tewas dan 3 lainnya luka di Beit Hanon. Perlawanan kemudian mengumumkan bahwa pesawat tempurnya membunuh 7 tentara Israel dari jarak dekat. Selanjutnya menghancurkan sebuah APC dan sebuah tank yang keduanya terbakar setelah menjadi sasaran RPG Yasin di Poros Utara. Brigade tersebut menembakkan roket ke pangkalan militer Raim dan menargetkan bulldozer lapis baja dan tank di Poros Barat. Secara total, Brigade Al-Aqsa membunuh 9 tentara Israel dan merusak sebanyak 22 kendaraan lapis baja Zionis. Milisi Houthi mengancam perang habis-habisan terhadap Israel. Serangan tersebut rencananya akan dilancarkan melalui darat, udara, hingga laut. Milisi yang berasal dari Yaman itu melakukan kampanye rudal dan drone yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel. Mereka menyatakan kesiapannya untuk membuka wilayah darat dan laut baru di tengah perang yang sedang berlangsung 1.000 mil jauhnya di Gaza. Abdul Malik Al-Houthi, pemimpin gerakan Ansarullah Yaman, pada Selasa 14 November 2023 buka suara. Ia menyerukan negara-negara yang terletak di antara Yaman dan Israel untuk membuka koridor. Koridor tersebut memungkinkan kekuatan militer kelompok tersebut melawan pasukan Israel secara langsung. Malik juga memperingatkan bahwa kapal-kapal Israel di Laut Merah antara kedua negara juga akan menjadi sasaran. Wakil Menteri Informasi Ansarullah, Nasreddin Amer, menyebut bahwa pejuangnya berjumlah ratusan ribu. Mereka diklaim berani, tangguh, terlatih, dan berpengalaman dalam berperang. Houthi berkeyakinan untuk terus melawan Zionis dan Amerika. Amer juga mempertimbangkan serangan rudal dan drone yang sedang berlangsung terhadap Israel serta ancaman yang menargetkan kapal-kapal Israel di Laut Merah.
Serangan di front utara semakin meningkat lantaran Israel enggan menghentikan serangan terhadap jalur Gaza. Hal ini menyebabkan kekhawatiran bagi puluhan ribu penduduk wilayah utara. Surat kabar Israel Marif membahas perkembangan militer di perbatasan pendudukan Lebanon-Palestina yang dikenal sebagai front utara. Situasi di perbatasan utara saat ini disebut mulai tegang, di mana pemukim Israel menuntut segera mengakhiri pertempuran dengan militan Lebanon Hizbullah. Mereka mengancam tak akan kembali ke rumah jika serangan tersebut tak segera dihentikan. Perbatasan utara menjadi gangguan yang sangat mengkhawatirkan bagi puluhan ribu penduduk wilayah utara. Bagi mereka, menghadapi Hizbullah merupakan ancaman nyata. Surat kabar itu juga menyebut jika Israel tak mampu bertahan hidup di bawah ancaman apapun, terlebih ancaman puluhan ribu rudal, roket, rudal anti-tank, dan berbagai jenis drone menghantui warga utara. Diketahui kekhawatiran pendudukan Israel semakin meningkat terhadap front utara seiring dengan terus berlanjutnya operasi Hizbullah untuk mendukung Gaza di tengah genosida yang dilakukan oleh IOF. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.